warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, PLN selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dengan berbagai digitalisasi. Nah, salah satunya adalah dengan adanya tim dispatcher yang merupakan implikasi dari pekerjaan SCADA. Nah, teman-teman sekalian, Elektrizen juga pada kesempatan kali ini di Podcast Room kita sudah mengundang teman-teman kita dari dispatcher PLN unit induk distribusi Aceh. Nah, di sini sudah ada Bang Yopi, kemudian Bang Yopi ya, kemudian Kak Yusna dan juga Bang Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih yang sudah berhadir di podcast room kita, di ruang podcast room kita. Kita pengen bincang-bincang nih, teman-teman dispatcher itu sebenarnya melakukan pekerjaan apa yang merupakan bagian dari usaha PLN untuk meningkatkan terus kualitas layanan dan juga keandalan distribusi tenaga listrik. Mungkin dari Bang Yopi dulu ya. Sudah berapa lama Bang bekerja di dispatcher Bang? Untuk saya sendiri Bu, bertugas di dispatcher sudah dari tahun 2016 Bu ya. 2016 berarti sudah sekitar 10 tahun. Ya, pastinya kakak dan abang ini juga sudah sangat berpengalaman ya dalam mengelola atau dalam menjadi bagian dari tim dispatcher ya. Kemudian kalau Kak Yusna ini di dispatcher sendiri baru ya, iya, baru. Tapi sebelumnya ada perusahaan yang memang mengelola untuk ini ya, untuk mempercepat recovery energi listrik ya. Kalau Bang Riki sudah berapa lama? 2019 Bu, sekitar berarti 7 tahun lah. 7 tahun ya. Nah, saya pengen hari ini kita sharing nih ya dengan kakak dan abang, mungkin dimulai dari Bang Riki ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi, kalau di Bang Riki sendiri, job desk ya sebagai tenaga dispatcher, pekerjaannya apa nih Bang? Apa ya, bahasa sederhana itu mungkin untuk tetap jaga listrik itu tetap nyala gitu. Tidak ada pemadaman akibat gangguan atau ada tegangan yang drop diterima sama pelanggan gitu. Jadi selama ini kita mantau di kantor itu memantau tegangan, mantau pemadaman via aplikasi namanya SCADA. Jadi setiap ada alarm alarm padam ya, alarm padam. Jadi sebisa mungkin kita sekarang itu langsung ada proses percepatan penormalan, supaya pelanggan tidak merasa padam terlalu lama. Oke, baik. Nah, berarti ada aplikasi namanya SCADA. Betul. Ya. Nah, ini saya ke Bang Yopi dulu. Bang, apa beda kita mengelola listrik dengan SCADA atau tanpa SCADA? Karena ini kan bagian dari salah satu, kalau di PLN itu ada namanya moonshot digitalisasi, Bang. Nah, ini kan implementasi dari digitalnya distribusi energi listrik ya Bang ya. Betul. Nah, mungkin kalau sebelumnya Bang, misalnya kita bayangkan kalau tanpa SCADA dengan bedanya dengan SCADA sekarang apa nih Bang? Baik Bu. Jadi untuk saat ini PLN terus berkembang, sampai dengan sekarang ini PLN sudah menggunakan SCADA secara kompleks, lebih kurang sudah 80%. Sudah bisa kita akses semua melalui SCADA untuk peralatan kelistrikan kita. Jadi untuk sekarang ini bagi saya kalau penggunaan SCADA itu sangat penting dibandingkan tidak menggunakan SCADA. Karena fungsi SCADA itu sendiri proses untuk mempercepat penormalan gangguan supaya masyarakat sendiri tidak merasakan gangguan pemadaman yang terlalu lama. Jadi dengan adanya SCADA, ketika terjadi gangguan pemadaman meluas, kita bisa langsung memonitor dari SCADA, dari ruangan kita berkoordinasi ke petugas lapangan, lanjut eksekusi penormalan tanpa harus menunggu petugas menuju gardu hubung untuk penormalan secara manual bahasanya. Oke, baik. Berarti dengan aplikasi SCADA ini, pada saat terjadi gangguan kelistrikan, misalnya yang menyebabkan padam, kita bisa lihat di mana sebenarnya gangguan tersebut. Benar, dan kita bisa menormalkan dari meja kita. Benar, Bu. Luar biasa ya. Oke Bang, ini ke Kak Yusna nih. Kalau misalnya melihat nih, misalnya gangguan-gangguan yang bisa mengakibatkan padam itu yang dipantau, yang terpantau oleh aplikasi itu Kak, itu apa aja nih yang dari yang pengalaman Kak Yus bekerja itu? Itu terpantau semua penyulang yang ada di seluruh Aceh nih Bu. Semua penyulang terpantau
Penyulang itu tempatnya ini ya, gimana nih kalau bisa Di gardu digambarkan hubung. sedikit? di Di gardu ya. hubung yang ada di P3 termonitor di SCADA sekarang. Oke. Termonitor SCADA, apabila ada gangguan kita bisa monitor, ada namanya HMI ya. Iya, HMI SCADA. HMI SCADA. Nanti muncul alarm kayak Barki bilang, muncul alarm di situ, tahu kita, oh ini trip. Kita coba terus. Seperti Pak Yopi bilang juga tadi. Oke. Jadi sederhananya gini Bu, maaf. Misalnya kita bilang penyulang itu ibarat kata jaringan tegangan menengah untuk satu jalan yang panjang. Itu Oke, sebutan kita di iya, kita itu bahasanya penyulang. Iya. Jadi Iya. simpelnya misalkan satu penyulang yang padam, ada tampilan di SCADA kita padam, ibaratnya bisa Itu kita bilang satu warnanya jalan. dia kan ada layar Iya, gitu Pak, betul, ya. betul. Nah, Dia itu kalau misalnya ternyata ada gangguan itu warnanya menjadi merah atau gimana? Kuning, Bu. Iya, Muncul alarmnya warna kuning. alarm kuning. Oh. Berarti kita tahu, oh Betul. penyulang A ini posisinya padam. Berarti kalau itu terjadi gangguan, berapa banyak jumlah pelanggan yang merasakan padam? Kan gitu ya, maksud Iya, saya besar. akan akan banyak pelanggan yang merasakan padam, sehingga apabila dipantau di sistem SCADA itu bisa segera ditindaklanjuti Iya. penormalannya. Betul. Oke. Betul. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Nah, dengan adanya SCADA maka itu bisa dinormalkan mungkin kurang dari 5 menit. Iya. Benar. Sementara kalau tidak ada sistem digitalisasi ini, itu berarti Prosesnya pelanggan lama. harus datang. Maksud saya petugas harus datang dulu. Ke gardu Ke gardu. hubung Ke gardu. untuk lanjutkan penormalan penyulang Iya. secara manual. Baik. Ya, Jadi, karena itu dengan butuh menyentuh proses. ya. Iya, betul, Bu. Jadi ibarat katanya bisa perbandingannya di bawah 5 menit atau di atas 5 menit. Dengan Nah. era digitalisasi sekarang kita bisa penormalan padam itu di bawah 5 menit. Nah, gitu. begitu elektrizan. Berarti digitalisasi ini betul-betul memberikan dampak yang sangat besar ya Betul, Bu. buat kualitas layanan PLN. Betul. Kalau dengan aplikasi ini pelanggan yang merasakan padam itu ya kita nggak mau kita padam, tapi namanya sistem kelistrikan ini sifatnya sangat kompleks sehingga bisa terjadi gangguan, baik itu gangguan misalnya dari pohon ya, Betul, betul. dari hewan dan sebagainya, tapi dengan sistem ini waktu gangguan itu menjadi lebih singkat. Lebih singkat, Ya. betul. Oke, baik. Ini terserah nih ke abang dan kakak. Nah, kalau misalnya melihat ini sebenarnya abang cara kerjanya ini apa? 24 jam tidak berhenti atau bagaimana nih bang? Dipanjangin terus, dilihat terus monitornya atau bagaimana kerjanya bang? Ya, izin Bu. Jadi tugas pokok dari seorang dispatcher ini memang bekerja itu secara 24 jam. 24 Betul. jam. Kita bertugas secara 24 jam itu dilakukan dengan cara shift. Jadi kita ada 4 regu. Jadi yang bertugas itu ada shift pagi, shift sore, dan shift malam, 1 shift off gitu, libur. Jadi yang bertugas shift pagi, sore, dan malam itu Berarti 24 jam Betul. selalu ada petugas yang Memonitor. memandangi Ya, betul. monitor itu Ya. dan memastikan tidak Ya, ada gangguan. betul, gitu betul. ya. Ya, jadi kita dispatcher ini sendiri bertugas itu tidak hanya memonitor gangguan penyulang saja, Bu. Jadi kita juga tugas kita itu memonitor ada yang namanya tegangan kirim gitu, Oh, gitu. Tegangan kirim distribusi Oh, 20 nanti kV. misalnya gini, ada kondisi misalnya nanti sampai ke pelanggan Benar sekali, Bu. tegangannya dirasakan turun. Iya, Iya, betul, Bu. Nah, itu akan terlihat juga. Betul, nih. Bu. Kita harus monitor itu. Secara real time, secara 24 jam penuh kita harus monitor tegangan distribusi, kita harus memonitor beban. Jadi dari secara beban pun kita bisa mengetahui apabila terjadi pemadaman juga, Bu. Gitu. Mungkin seperti contohnya di jaringan 20 kV sendiri ada yang namanya FCO, Bu, fuse cut out. Apabila fuse cut out itu melepas, bahasa kita bilang trip, itu mungkin secara SCADA belum bisa memonitor FCO gitu. Tapi nanti kita bisa mengetahuinya melalui dari beban si penyulang tersebut. Misalkan kita bilang bebannya itu 50 ampere, apabila FCO itu melepas, kadang nanti ada pengurangan beban itu sekitar 10 ampere misalkan, Bu. Karena ketika FCO itu melepas pun pelanggan merasakan padam gitu. Jadi kita sampai tegangan beban itu harus kita monitor gitu. Untuk tujuannya ya kembali lagi ke masyarakat. Itu jangan sampai memang tidak terjadi pemadaman, tapi masyarakat mengeluhkan Tegangannya, tegangan di rumah dirasakan. listrik ya. Jadi Juga kita pedih. sampai segitunya harus kita monitor karena kan kita sendiri sebagai pelayan kelistrikan, pengendali sistem kelistrikan harus
full memonitoring semua yang memang harus dibutuhkan oleh masyarakat terkait kelistrikan. Gitu. Baik, baik. Ini luar biasa sekali nih pekerjaannya ya. Karena elektrisian pekerjaan alat-alat listrik itu sangat banyak ya. Iya, Bu. Jadi wajar saja kalau yang namanya mesin atau misalnya alat-alat elektronik gitu ya, itu terjadi gangguan di satu sisi yang kecil atau yang besar itu wajar saja. Nah, ada petugas-petugas dispatcher nih Betul. yang terus memantau dan memastikan gangguan itu, kalaupun terjadi gangguan, segera dapat diketahui sumber Betul, gangguannya iya. dan segera bisa diselesaikan. Betul. Nah, dari Kak Yusna ya, mungkin sebagai petugas dispatcher nih, ini kira-kira kesan dan kesusahannya seperti apa nih? Mungkin boleh sampaikan sedikit, walaupun coba dulu disampaikan seperti apa rasanya. Kalau kesan sih tambah ilmu nih Bu ya, karena dasarnya saya dari PTM dulunya. Dulu kan kami nggak ada SCADA, cuman manual. Tapi sekarang kalau sudah SCADA, kesannya digital ini memang luar biasa. Oh gitu ya. Iya, Iya. kayak seperti cerita tadi, penormalan lebih cepat. Kesannya memang kalau misalnya sudah digital, semua jadi mudah ya. Iya. Benar. Berarti digital ini sangat penting Betul, bagi kualitas Iya. layanan PLN sendiri Iya, ya. Nah, kalau Bang Riki sendiri, ini selama tadi bertahun-tahun menjadi petugas dispatcher nih, Bang. Apa nih, Bang? Kira-kira yang dirasakan, Bang? Apa ya? Lebih banyak tahu. Jadi maaf ya sebelum jadi dispatcher tuh, jadi kita setiap ada kalau bahasa masyarakat itu mati lampu. Jadi kita nggak tahu tuh kenapa nih mati lampu, kok PLN sih harus matiin lampu gitu. Matiin gitu Iya, ya, Bang? matiin bahasanya gitu. Kata kuncinya matiin Matiin. ini yang dilihat. Jadi semenjak jadi dispatcher kita tahu terkait apa padamnya listrik itu, kenapa bisa padam, caranya supaya bisa cepat penormalan itu, supaya bisanya gimana, terus bisa dari sumbernya dari mana aja listriknya itu. Jadi bisa juga untuk berbagi ke sesama keluarga, kawan-kawan gitu yang nanya-nanya, kenapa sih mati lampu? Bahasa masyarakat. Maaf ya, yang sakitnya lagi azan maghrib. Iya, gitu. Lagi ada. Azan maghrib, Allah Akbar, tuh mati lampu, dikirainnya apa nih PLN kerjanya mati lampu? Iya, gitu. Mana tahu ada binatang yang Ada binatang atau ada pohon itu. Ada masalahnya binatang juga nggak bisa kita larang keluar lagi maghrib ya kan? Iya. Iya. Ada binatang lewat, Iya, besok iya. trip mati lampu. Dengan benar. secepat mungkin kami usahakan penormalan. Bisa normalan. Oke, Nah, baik. karena apalagi maghrib prioritas kan Bu, orang lagi Iya. salat. Oh, apa nih PLN masih mati lampu di maghrib. Maksudnya dulu kita juga Iya. mungkin bagian dari itu ya. Iya. Waktu Jadi kecil, sekarang udah kenapa nih kok tiba lagi maghrib mati lampu? Atau kalau ini sahur, Sahur, gitu ya. buka puasa, Makin betul, sahur betul. makin gelap-gelapan. Padahal kondisinya seperti itu ya. Iya, Ada sumber benar. gangguan bisa macam-macam. Iya, Betul. Nah gitu dulu ya. juga kita pas listrik padam tuh ya udah kok lama sih gitu, kok lama. Sekarang dengan makin digitalisasi listriknya, 5 menit nih pasti nyala nih, di bawah 5 pasti Di nyala. mata, Ya udah Iya. gitu. Alhamdulillah. Nah, ya ini Bang, ini ke Bang Yopi nih. Misalnya, ini nanti terserah abang-abang abang dan kakak nyambung. Nah, misalnya kondisi seperti itu tengah malam gitu ya. Tengah malam kan tadi karena kita piket 24 jam Iya. padam. Itu sebenarnya apa action pertama yang langsung dilakukan oleh petugas? Oke Bu, kita kalau sebagai dispatcher, langkah pertama yang akan kita lakukan apabila terjadi gangguan, kita kita bisa memonitor melalui SCADA ini Bu. Jadi apabila terjadi gangguan, kita mengecek baik itu indikasi ataupun arus gangguan dan penyulang yang terganggu. Setelah itu kita langsung ambil langkah mempercepat penormalan. Langsung kita eksekusi melalui via SCADA. Kembali lagi dengan syarat dalam konteks aman gitu Bu. Karena kan kita pun Aman itu seperti apa Bang? Aman Yang itu- nggak aman juga seperti apa itu? ya, aman itu karena kita kan setiap ada gangguan penyulang kan ada yang indikasi arus itu yang memang ada boleh untuk kita langsung operasikan, ada yang tidak boleh langsung kita operasikan terkait memang arus gangguan yang terlalu besar gitu. Jadi kalau memang arus gangguan yang memang layak untuk dicoba, kita langsung eksekusi penormalan. Jadi untuk tujuannya ketika terjadi pemadaman langsung bisa kita normalkan. Apalagi kalau memang itu rata-rata kita ini kan kalau kita bilang tidak ada yang namanya penyulang VIP khusus. Semua penyulang yang disalurkan ke masyarakat itu kan khusus VIP gitu pun. Jadi
ketika terjadi itu gangguan. menarik itu Bang. Tidak ada yang VIP ya Iya, sebenarnya. iya. Apakah ini jalur rumah wali kota, Iya, betul. ini jalur Iya. gubernur Jadi, gitu ya? Sebenarnya itu pelanggan kita tuh masyarakat tuh semuanya VIP gitu. Iya, Jadi betul. terkait menyambung ya dari Yopi, misalkan itu aman atau tidak, pertama ada laporan dari petugas dispatcher dibantu pantau untuk wilayah ini. Kita ada kegiatan mungkin ada benang layang, pencabutan benang layang atau pelepah-pelepah. Nah, informasi kelapa gitu. itu didapat dari mana? Dari radio langsung, Bu. Dari Petugas. radio. Iya. Berarti petugas dispatcher juga pegang radio. Betul. Berarti ada juga yang di lapangan yang melihat gitu Iya. ya. Walaupun tidak semua harus ada yang di lapangan ya. Iya, betul. Tapi harus ada yang melihat juga bahwa ini sebenarnya ini aman nggak gitu ya untuk Betul. langsung dimasukkan. Artinya komunikasi itu tidak putus. Betul. Jadi Nah, misalkan terus gimana lagi, tengah Bang? malam sekalipun, karena kita tugasnya 24 jam, kita tetap harus monitor. Sekalipun itu laporan dari petugas, Bapak dispatcher bantu pantau. Tapi contohnya pantau penyulang lamnyong misalkan. Kita ada kegiatan untuk pelepasan benang layang atau potong pohon yang hampir kena jaringan supaya tidak padam nantinya. Antisipasi sebelum padam. Bang, Jadi tetap benang layang itu sebenarnya berpengaruh juga gitu ya Bang? Ibu, ini menarik, ini Ibu. edukasi nih buat para elektrisian juga. Iya. Jangan main layangan, Betul. dekat Iya, jaringan. betul. Terus apalagi pohon. Nah ini Pohon. gimana pengaruhnya Bang? Ya, Iya. walaupun abang tuh tugasnya di meja ya, Iya, tapi betul. itu tahu itu menjadi Betul. penyebab. Mungkin Nantinya itu gimana? kalau masyarakat kita ya, pelanggan kita tuh, yang kita tahu itu ada jaringan tegangan menengah yang 3 kabel. Jadi simpelnya tuh yang kelihatan itu ada 3 kabel, bedanya ada 2. Ada yang ada pelapis dan ada yang tidak ada pelapis. Nah, Oke. ada yang pelapis ataupun tidak, sama-sama sebenarnya itu tidak boleh didekati benda apapun. Oke. Itu yang menyebabkan padam langsung. Misalnya Iya. kayak benang layang karena sudah menyentuh dengan kabel. Dahan pohon atau pohon yang tumbang. Sekalipun itu yang pernah terjadi apa ya simbolnya itu umbul-umbul. Iya. Rata warga pasar. Umpul-umpul pemilu dan sebagainya begitulah ya. Kan sebenarnya itu kita dari PLN saya juga sering baca, pasti warga-warga juga elektrician baca di Instagram atau apa, ada batas aman dari Iya, jaringan betul, tegangan betul, menengah ini betul. gitu. Itu batas amannya berapa meter? 3 3 meter, Bu. meter. Iya. meter. Jadi harus Itu sebenarnya di batas aman itu tidak boleh ada yang ini ya, yang mendekati jaringan. betul. Mendekati Karena atau ada kalau dia aktivitas. bersentuhan, dia akan bersalaman. Dan itu akan menyebabkan padam. Iya. Betul begitu. Oke. Itulah mungkin yang diketahui oleh masyarakat sampai saat ini. Masyarakat hanya mengetahui setiap ada pemadaman listrik itu Dipadamin. semerta-merta itu memang maunya PLN. Iya, gitu. betul, Kan selalu masyarakat gitu. berpikir, aduh mati lampu nih PLN, apalagi nih, apalagi yang dibuat sama PLN nih, apalagi ini Mau PLN. hemat. Itulah Hemat gitu ya. PLN terus menghemat, makanya selalu listrik dipadamkan gitu. Padahal yang sebenarnya terjadi pemadaman kelistrikan itu sendiri terjadi bukan semerta-merta karena gangguan teknis dari jaringan, Betul. tapi memang penyebabnya itu sendiri mungkin dari masyarakat. Contohnya yang kita bilang tadi, anak kecil bermain layang-layang, habis itu terkena jaringan SUTM, terjadilah pemadaman meluas. Terus tiang listrik kita, tiang 20 kV mungkin di jalan lintas tertabrak oleh mobil, itu bisa terjadi pemadaman meluas. Binatang gitu, binatang seperti yang sering temuan di kita itu tupai, kelelawar itu. Jadi itu pun menyebabkan terjadi pemadaman meluas, baik di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Jadi kalau masyarakat bilang 24 jam, mungkin ada daerah yang bisa terjadi pemadaman listrik itu sampai dalam sehari 3 kali. Tapi dari segi lapangannya sebenarnya penyebab terjadinya gangguan itu bukan dari segi teknis PLN-nya, penyebabnya mungkin dari masyarakat itu sendiri. Ya. Gitu. Jadi yang perlu, maksudnya kita pun memberikan informasi kepada masyarakat untuk kita sama-sama saling menjaga gitu, Bu. Untuk supaya tidak terjadi gangguan kelistrikan, untuk ya seperti batas amannya 3 meter. Pemasangan baliho ataupun umbul-umbul itu kan jarak amannya 3 meter dari jaringan SUTM kita gitu. Supaya tidak
terjadi pemadaman meluas. Tidak ada lah sumber-sumber gangguan yang mendekati Iya, jaringan. Betul. Nah, simpelnya itu seukuran benang layang aja itu bisa menyebabkan Betul. pemadaman meluas Betul. Oh gitu ya. Berarti Kan- bisa jadi biang Iya. kerok yang besar Iya. ya, Ya, gitu ya. karena PLN pun sampai dengan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman gangguan yang misalkan disebabkan oleh binatang pun PLN juga ada memasang kok bahasanya seperti ranjau di jaringan Iya, ranjau 20 di kV. jaringan. Itu ranjau itu untuk supaya tidak terjadi pemadaman penyebabnya oleh binatang gitu, tupai ataupun Oleh ular. pihak ketiga ya. Betul, ya, Oke. pihak Betul, ketiga. Maksudnya PLN itu tidak berhenti memitigasi betul. segala hal Iya. yang mungkin terjadi. Iya, betul, Bu. Tapi kita juga berharap Iya. ada partisipasi dari Betul. masyarakat untuk mengingatkan jika ada anak yang bermain layang-layang, saya itu Iya. nggak terlalu dekat jaringan, mungkin Betul. bermain di lapangan. Betul, Bu. Atau hal-hal yang lain ya, memasang umbul-umbul tadi ya, jangan ke jaringan Dekat jaringan, jaringan Ada listrik jarak gitu batas ya. aman. Jadi kita jaga bersama sehingga kita sama-sama merasakan kenyamanan Iya. ya, karena listriknya nggak padam Padam. gara-gara itu. Betul. Oke, mungkin Kak Yusna ada lagi mau disampaikan Kak, kira-kira apa kesan-kesan juga. Saya yakin kalau misalnya sedihnya enggak, tapi bahagia lah, happy ya jadi petugas inspektur. Ada nggak kira-kira yang lain? Happy-nya sih ya tadi Bu, tambah ilmu, tambah pengetahuan. Mm-mm. Dengan digital ini ya nambah Semua. tantangan ya. iya. Tantangan ya Bang. Apalagi mungkin Kak Saya Yusna sendiri kan perempuan. Iya, dari perempuan dari sendiri. semua petugas dispatcher ini kan rata-rata kita laki-laki Bu. Oh, Perempuannya gitu ya. Berarti ini ada kesetaraan tapi berapa orang tuh ada petugas di situ yang perempuan Kak? Sendiri sih. Sendiri. Berarti Saya masih ada dulunya di masih ada operator, kan. kemungkinan ya untuk ada tambahan petugas perempuan biar ada kawannya Kak Yusna ya. Cuma gini, laki-laki dan perempuan tidak menghalangi pekerjaan Betul, ya, betul. itu menjadi Emang bagian suka dari wanita, Bu. petugas dispatcher ya. Iya. Oke, yang lain Bang Riki ada yang mau ditambahkan nih Bang? Mungkin sudah hampir di akhir podcast kita. Dalam menyampaikan ke masyarakat bahwa ada petugas dispatcher di sini ya, Ya. memastikan keandalan. Apa ya? Kalau pesannya kalau listrik padam jangan bergumam dulu ya, jangan bergumam, tunggu aja dulu, nih pas cepet nih gitu. Atau tadi langsung melapor melalui Iya PLN betul, Mobile, langsung dari ya. PLN Mobile lebih cepat. Nanti biar misalnya dari sisi jaringan tegangan rendahnya itu juga sudah Betul. segera diantisipasi. Kalaupun ada gangguan yang meluas, itu kawan-kawan dispatcher Betul. akan segera mengantisipasi untuk melakukan penormalan, Betul. begitu ya. Atau ada potensi udah ada pohon-pohon yang udah mau dekat dengan jaringan, pelanggan juga bisa Ya, lapor dari melapor. via PL Mobile itu. Oh, bisa Iya. dari fitur chat itu bisa ya. bisa. Baik, Nggak cuma baik. pas padam aja, Nah, bisa. elektrik Itu dan untuk berarti kenyamanan bersama biar jangan baik, Iya. ya. Terima kasih sekali ya informasinya ya. Elektrizen ini disampaikan sama Abang dan Kakak di sini bahwa kalau memang ada hal-hal yang mungkin bisa membuat listrik itu berpotensi padam. Jadi kita nggak hanya melakukan tindakan korektif setelah padam, tapi berpotensi padam bisa juga melalui PLN Mobile Mobile. dilaporkan karena ada fitur chat ya. Betul. Di podcast yang sebelumnya kita mengundang teman-teman ACC di sini Betul. sudah sharing banyak Ya. tentang bagaimana melaporkan gangguan. Bahkan yang belum terganggu pun. Nah, kita melakukan mitigasi sehingga memastikan bahwa pelanggan itu tetap merasa aman dan nyaman dengan listrik tetap tersalurkan. Tersalurkan. Oke, Bang, ada yang mau disampaikan, Bang? Kayaknya ada yang mau disampaikan lagi. Kalau saya secara pribadi Bu, Mm-mm. saya sendiri selalu menyampaikan kepada teman-teman yang di luar bagian daripada PLN sendiri, Mm-mm. tanpa mereka bertanya pun kadang saya sering sharing pada mereka, misalnya terjadi penyebab gangguan itu karena apa gitu, potensi-potensi bahaya gangguan kelistrikan itu karena apa. Tujuannya saya berikan suatu informasi itu biar dari masyarakat sendiri bisa mengetahui tanpa mereka mungkin harus mencari informasi gitu Bu. Jadi saya sering sharing termasuk pada keluarga sendiri. Oke, ya, Pada keluarga, kerabat saya memberikan edukasi. Mungkin nanti dari keluarga kita bisa menyampaikan ke yang Ya, lain. jadi inilah ya Betul. informasi yang Betul, Pesan berantai. tanpa bayar gitu ya. Betul, Ya, betul. Bang Riki bahagia nggak bekerja sebagai bagian dari dispatcher? Enggak bahagia bertahan sampai sekarang gua. Bener. Kalau Bahagia ya? kalau nggak bahagia nggak mungkin Bahagianya bertahan. kenapa, Bang? Apa ya? Ya pertama lingkungan kerjanya juga nggak apa ya nggak
kalau bahasa anak sekarang itu nggak toksik toksik. ya. Lingkungan kerjanya menyenangkan. Menyenangkan, Terus nyaman, di betul. sisi lain Bang, karena tugas kita itu menjaga Iya. juga menjadi bahagia, menjaga keandalan, gimana Betul. ekspresinya, ekspresi bahagianya yang Abang rasa tuh seperti apa Bang? Ya bahagia sih misalnya kalau misalkan ada wilayah-wilayah tertentu padam, misalkan ada keluarga atau rekan-rekan nanya, ini padam ya, iya kita bisa langsung sharing informasi. Bentar, sebentar ya, ini lagi ada gangguan pohon tumbang atau apa. Oh oke, kira-kira estimasi padamnya berapa? Jadi bisa Iya. langsung menyampaikan informasi secara langsung kayak gitu. Jadi bahagia bisa memberikan ini ya pelayanan yang baik kepada Betul, sama para kayak- pelanggan iya. semua ya. Tadi balik lagi bahwa tidak ada yang VVIP karena semua Iya, pelanggan semua, PLN semuanya, adalah semua. VVIP. Betul. Pelanggan prioritas. Oke, baik. Terima kasih kakak dan abang dari Dispatcher udah menyempatkan waktu untuk hadir di ruang podcast room kita, dan tujuannya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa PLN selalu berupaya untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ya, demi kenyamanan pelanggan dan juga demi memastikan bahwa energi listrik dan juga kondisi kita itu tetap terang di semua sudut negeri. Betul. Oke, Amin. terima kasih yang sudah menyaksikan podcast room hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.